karena TV ngelirik ini, misalnya views 2 juta segala macam, akhirnya dipanggil lah ke media-media TV. Menurut gue TV sama netizen yang mempengaruhi. Ini kan bukan hiburan, hal receh, cerita receh, suka tuh netizen share. Dia tahu ini mah bohong, tapi masih dadenin sama netizen. Goblok netizennya berarti emang. Tolong ntar di zoom dikit nih, ayo. Ini selalu Ricola ya. Please. Kita udah berkali-kali, moga-moga ntar di notice lah ya. Di notice lah ya, jangan cuek banget lah Ricola. Iya, jangan cuek lah. Kita kan lagi BU ya di sini. Ini sebenarnya dari dulu dan kita kita melakukan sebuah perubahan. Asik. Ngeri banget, bro. Enggak, karena gue ngeliatin nggak tau kenapa ya. Siklus-siklus orang-orang yang kayak viral di Indonesia, orang-orang yang viral bener-bener cepet ya dalam rangka bisa dalam bikin berapa konten tiba-tiba viral jebret klik ya udah ke TV. Iya, ini bener-bener apa ya, gue liatnya aduh, ini sebenarnya nih hal gini udah dari dulu, cuman dulu belum terlalu parah menurut gue. Iya, karena kan sekarang apalagi TikTok. Iya, berarti itu. Ada TikTok naiknya cepet banget sih. Kita dong, lihat dong diri konten TikTok kita. Nggak secepat itu kita naik, mungkin konten kita nggak sehot itu kali ya, nggak sehot itu. Atau enggak mungkin emang nggak tolol. Iya, konten kita nggak tolol. Nah, apa pendapat lu dan orang-orang ini yang mungkin begitu sulit ya, si Rehan itu, si cewek itu, terus kayak terus apaan tuh? Ada lagi nih gue apaan tuh? Dilan Bekasi. Yang kayak gitu-gitu terus iya Dilan Bekasi itu nggak salah namanya. Nggak tahu ngomong kayak capek kayak habis suara anjir. Jangan khawatir itu tuh. Itu kata Bizer 1 lawan 1000 1 lawan 150 ya. 1 lawan 100.000 sekolah. Tapi serius berapa sih angkanya? Gue gak peduli sih, gue gak nonton misalnya 105 ya gitulah. Gue gak lawan banyak deh pokoknya, udah ngetet banyak orangnya. Itu viral. Well fuck man gitu-gitu. Kan ini yang gue sebenarnya aduh tolong bisa gak sih TikTok harusnya dimanfaatkan lebih baik gitu. Pendapat gue soal konten creator yang ya gini sih, sebenarnya gue sebelumnya juga mengakui aja kalau kita ini juga masih bodoh lah dalam dunia konten creator. Benar, kita masih bodoh, kita masih tolol juga. Tetapi kayaknya ini lebih bodoh lagi. Soalnya gini, tolak ukurnya yang gue lihat nih dari orang-orang yang naiknya cepet, itu kebanyakan gak ada manfaat, gak ada faedah, gak ada poin, gak ada apapun. Gak ada value yang kita dapat. Oh kita nonton ini kita dapat nih ilmu atau apapun gak dapat apa-apa lah. Oke, betul. Anggap ini kan hiburan bang, lu serius banget. Banyak hiburan yang berkualitas, banyak konten creator yang sangat mengemas videonya untuk hiburan, lebih beken, lebih keren, lebih berbobot, lebih niat, tapi nggak viral-viral. Banyak, itu banyak banget konten creator kayak gitu. Bahkan mereka pun juga sebenarnya agak ada rasa keresahan ya, kayak yang begitu sulit, lupakan Rehan. Kan bingung sebenarnya gua. Menurut gua nih emang yang mancing ketololan itu ya adalah netizen sendiri, orang Indonesia nih. Sorry gue potong, tapi kan gue ya jujur yang begitu sulit lupakan Rehan itu, si Rehan itu gue justru gak si Rehan ya, emang Rehan itu. Si cewek itu gue tuh nggak tahu awalnya tuh kisahnya gimana, maksudnya kayak dia awal kontennya tuh apa begitu dah. Iya, gue sih gak ngeliat apa scroll ke bawah dia gitu ya. Dia nyanyi doang, habis itu dia live. Oke, anjir tau juga lu. Dia live, habis itu dia nyanyi itu lagu. Ada orang request nama. Nah, ntar dia nyanyiin kayak begitu sih, lupakan si A-nya ini nih, requestan orang. Oh, nyanyi gitu ya. Betul, gua request namanya Andika. Begitu sulit, lupakan Andika gitu. Jadi tuh Rehan sebenarnya nggak ada. Apa? Rehan tuh nggak ada. Rehan tuh yang ada cuma emang dia bikin sendiri aja gitu. Serius, gua kira tuh Rehan tuh mungkin mantan dia. Jadi lu ngerasa sebenarnya ya emang dia dulu udah resah sih. Ini menurut gue jadi konten creatornya yang resah, yang udah niat-niat lah. Tapi kenapa mereka menurut gue ya begitu sih. Emang pertama kontennya udah nggak berbobot, kedua emang masyarakatnya juga yang kurang berbobot. Klik dah tuh. Iya. Karena kan memang yang gue kemarin nol lagi tuh. Sebenarnya beritanya udah ada dulu yang soal Indonesia termasuk IQ terendah nomor urutan berapa. Kemarin pas lagi gue nge-scroll itu di Instagram nongol lewat lagi berita itu dan ketahuan kan emang datanya. Cuma yang masyarakat kan pernah terima itu.
Iya, merasa pinter. Nggak terima, tapi tolong Ricola. Ya, itu aja sih pengalihan kita. Makanya. Nah, karena kan gini ya, sampai undang-undang ke TV. Nah, yang kayak undang ke TV gini ya terutama acara ini sih bol panggang ya. Enggak kita sama bol panggang tuh. Nah, itu kan kalau dari gini kan gue jadi sebenarnya bingung nih. Sebenarnya kan ada dua sudut pandang. Pertama, konten kreatornya yang membuat konten-konten memang nggak benar-benar nggak bermutu. Gimana ya? Hiburan tuh kan banyak ya. At least tuh hiburannya kita effort gitu untuk membuat hiburan itu. Kayak mungkin banyak lah konten-konten kreator yang hiburan yang ngelawak yang lucu sampai keluar terus ketemu kasir di bercanda dilawak-lawakin. Itu kan memang butuh effort gitu. Ini salah kreatornya memang yang enggak bikin konten yang nggak jelas atau ngasal-ngasalan atau malah ini salah netizennya yang bikin konten dia ngeliat konten yang nggak bermutu gini suka diklik di viral di share atau juga bisa juga salah media TV dan lain-lain. Menurut dari lu sendiri emang itu gimana? Kalau berarti di sini ada 3 poin, konten creator, netizen, medianya yang gede ini nih, ya, ada TV-nya nih. Benar. Kalau gua sebenarnya konten creator yang itu ya yang lu lihat yang kayak si Rehan, begitu sulit itu segala macam atau yang belakangan viral ya kalian liatin aja deh yang belakangan viral. Sebenarnya kontennya tuh dia mau membuat suatu ciri khas dan menurut gua is okay. Membuat ciri khas dengan ada lagi nih yang komen kan tiap kali begitu. Betul. Kayak kita kan juga di TikTok mau coba bikin ciri khas sendiri kan. Kayak ada lah gitu. Ada lagi nih yang komen dihasil sampai orang terngiang-ngiang gitu loh. Menurut gua kreatornya nggak salah karena kapasitas orang bikin konten kan tergantung kemauan dia ya. Maksudnya dia mau bikin konten yang edukasi, hiburan yang lebih yang lebih proper hiburannya atau karena dia keterbatasan fasilitas dia bikinnya cuma yang seadanya kontennya. Menurut gue lebih karena netizen dan media TV-nya sih yang benar-benar ngangkat mereka. Netizen pertama yang gue lihat pertama viewsnya pasti langsung komen rame itu langsung di share ke teman-temannya sampai akhirnya dibecanda-becandain konten creator tersebut karena TV ngelirik ini misalnya viewsnya 2 juta segala macam akhirnya dipanggil lah ke media-media TV. Menurut gue TV sama netizen yang mempengaruhi. How about you? Gue juga mikirnya begitu. Kan kita tarik lagi ke belakang perihal IQ Indonesia itu rendah. Dari situ kan kita tampak masyarakat Indonesia, apalagi kan kita juga masyarakat, gue sama dia gitu termasuk masyarakat Indonesia. Ya kita mengakui kalau kita ini bodoh dan masih banyak di luar sana yang rendah IQ, malas membaca, pokoknya malas banget kalau dengar suatu konten yang informatif, edukatif. Ya. Itulah Indonesia harus terima itu faktanya. Jadi ini pertama emang menurut gua netizen. Ya. Yang gua nggak mau terima yang berat-berat di otak gua nggak mau terima hal hiburan yang kompleks atau hiburan yang wah gua nggak mau, gua maunya yang receh-receh. Makanya dikatakan komedi receh. Oh iya. Receh itu kan disebutnya kan begitu. Karena bikinnya gampang banget ya. Bikin gampang banget, diterima sepintas doang dah. Kayak gitu. Iya lawakan simple gitu. Jadi pertama memang netizen kita yang bodoh, yang ya juga emang gampang-gampang nge-share ya, terlalu bodoh ya. Yap. Hoax aja gampang banget di-share, itu salah satu buktinya. Ini gue bahas sedikit nih yang hoax itu. Yang hoax aja, kadang nih yang kayak kemana kita bikin Rizky Bilar. Iya yang di TikTok. Itu kan banyak banget hoaxnya, diambil di kayak disangkut pautin dan orang pun percaya. Orang percaya akhirnya nyebar lagi. Inilah bukti kalau masyarakat Indonesia itu bodoh. Iya, at least kan kalau gue sama dia nih benar-benar kita tuh pas lihat konten itu kita masih ini benar gak sih? Makanya gue nge-share dulu ke dia biar dia lihat nih, ini benar gak? Karena kita mau bikin konten kan. Gitu loh. Nah, terus itu media TV ini menurut gue dia sebarin karena emang mereka udah bingung nih. Bawain acara apa lagi? Jadi ya tim kreatifnya kurang kreatif. Jadi mending tim kreatifnya dilangin. Karena lama-lama habis, jadi dia udah yang viral angkat, jadi gampang udah terima beres. Ini siapa nih di TikTok viral? Oh iya ini ya udah diundang. Nah habis udah naik tuh, wih itu kan diundang, dapetin traffic habis itu hilang. Itu dong tujuannya media TV gitu loh. Oh iya. Cuma ya pemanfaatan dari kemauan netizen. Yang suka hal receh dimanfaatin sama dia. Jadi menurut gue paling salah
yang bikin hal ini jadi makin kental di Indonesia, bahwa konten tolol itu diangkat ya karena netizennya. Iya, setelah tadi lu ngomong begitu, karena gini, namanya kita media TV atau kayak kita content creator, kita pasti ngebawain hal yang kalian pengen. Iya, kita memberikan apa yang kalian mau. Nah, karena kita ngelihat kebutuhan di Indonesia akan konten itu lebih konten-konten receh, konten-konten nggak jelas semua itu, gitu. Ya akhirnya kita pun mengikuti kesesuaian kemauan kalian. Betul. Gitu. Dan konten edukasi kan makanya sepi banget tuh. Sepi banget itu. Sepi banget. Dan yang berlangganan yang gitu-gitu doang, yang berlangganannya gitu dikit yang emang mau belajar aja baru berlangganan. Kayak ibaratnya sebenarnya kalau emang kita amatin lagi tarik emang bener. TV tuh sebenarnya nggak salah-salah banget ya. Kayak ibarat yang tenan. Ya. Magician Red gitu kan. Itu tapi itu banyak banget ya. Sulap merah, si dukun. Terus yang dukunnya ini kan yang sesat. Sedangkan pesulap merah emang dari dulu kontennya kan dia meluruskan. Oh iya kalau jadi edukatif tuh. Iya. Walaupun emang ya kayak dia memaksakan diri membangun ciri khas seperti itu agar menarik. Iya, kalau enggak emang nggak menarik, lu edukasi doang. Dia edukasi doang gak bakal menarik tuh. Nah, tenan. Yang itu yang rese. Yang itu yang rese. Tenan. Ente kadang-kadang. Dan terus kayak yang engkau itu loh, yang apa? Aku mau kita juga bikin. Kenapa? Karena emang itu yang dibutuhkan. Yang kalian mau itu kan hal-hal yang mudah dicerna gitu. Iya. Ya kita ngomong gini sebenarnya bukan karena kita content creator yang udah lama ya, kayak kita masih baru banget dan kita masih bodoh juga, cuman at least kita tuh effort gitu buat membuat suatu hal, dan walaupun kita memilih hal-hal yang kalian inginkan juga sebenarnya, tapi kita masih effort juga, dan kita lihat dong kita aja lihat lah views kita berapa sih. Tapi kita masih konsisten aja ya. Iya karena ya kalau update gitu. Gue nggak tahu kenapa ya, lu deh konten creator gue nggak tahu disebut konten creator atau orang-orang yang viral itu kayak sejak gini, lo mati deh pas dia kan awal diviralin netizen kayak Sunday Binjai sekarang. Nah itu diviralin netizen dari rame dipanggil ke TV. Setelah dipanggil ke TV nih mungkin beberapa kali dipanggil ke TV. Setelah itu dipanggil sama orang-orang podcaster entah Deddy Kobuzier, terus Denny Sumargo sama podcast yang lainnya. Denny Corbuzier. Collab. Setelah udah dari netizen, TV ke YouTuber diundang-undang ke podcast dia hilang. Ya kan, berasa kan kayak siklusnya gitu tuh. Hilang. Terus kayak ente kadang-kadang sampai kan jadi penyanyi. Yang awalnya kan anti peluru. Yang dimana itu sebenarnya kalau Abula bro, I miss you. Itu sebenarnya kalau Kopas itu ditaruh paling depan bro. Dur anjay. Atta Halilintar bikin lagu Aku Diri Paling Depan, dia paling depan terusnya. Dia tuh. Aduh, ini kayak gini loh. Kayak kita gini julid banget ya sebenarnya. Ya kayak gitu lah. Makanya kayak gitu cepat. Malah yang kayak YouTuber yang konsisten, yang kayak siapa tuh yang gamers yang main game ML, Winda itu. Winda apa tuh? Dia kan nggak viral cepet banget gitu lama kan. Itu. Lama by proses, cuma konsisten akhirnya hasilnya. Kalau mereka kan ya cepat naik cepat hilang anjir. Berarti ya pemicu utamanya ibarat netizen tuh yang ngelempar bensin. Nah, terus media TV yang kasih apinya nih makin gede, diundang ke YouTuber hilang deh. Jadi kalau bahasa kasarnya seolah-olah ya mereka ini cuma kayak dimanfaatkan. Ya iya sih, bener. Itu bener. Kata nggak bisa dipakai, gak enak banget ya dipakai. Ya dipakai habis itu dibuang. Habis itu emang bener setelah dibuangnya itu udah nggak gimana. Iya. Sekarang yang begitu sulit tuh pengaruhnya udah mulai hilang. Ente kadang-kadang? Aku mau dimanja-manja. Oh iya. Tapi kalau aku mau dimanja-manja emang dia udah dari kawan. Dia nggak butuh itu. Dia nggak butuh sih. Dia ngonten nggak jelas itu karena emang dia gabut. Dia gabut kesepian. Kalau si Raihan ini karena dia yang mencari Raihan gitu. Di mana Raihan? Mencari Raihan ya. Kita ambil contoh aja yang dulu banget deh. Ini pelajaran yang nggak pernah berhenti siklus ini. Naik turunnya cepet ya. Viral habis itu hilang. Udah ada yang mau oleh. Iya bener-bener loh. Naik cepet hilang udah. Itu hilangnya bener-bener hilang udah. Makanya suatu hal yang viral ya kayak gini. Apa yang dapat cepet ya cepet juga hilang. Cepet hilangnya. Itu kan bukan cuma sekedar kata-kata, tapi kenyataan di dunia itu emang beneran begitu anjir. Kalau diliatin, ya kenapa begitu ya?
dia dapat cepet, hilang cepet, selalu begitu siklusnya. Ini yang benar-benar gue pertanyakan gitu. Nggak perlu bertanya sih. Karena emang udah nempel dari dulu, hukumnya begitu, udah kayak suatu rumus ya. Apa yang cepat, apa yang cepat didapat, apa yang cepat pergi juga. Gitu. Makin keren dia pakai rumus sekarang. Gila. Makin canggih. Otaknya canggih. Coba ini Ricola. 3 kali kita ngomong. Nah, tapi gue kadang masih berharap sebenarnya kayak entah kapan waktunya bisa gak sih tolong lah. Ini siklus ini tuh berubah. Kayak gue pengennya kayak content creator ini ya jangan ya kesel Ricola. Content creator ini tuh jangan yang kayak netizennya sih sebenarnya sih. Netizennya tolong lah, maksudnya jangan lebih tahu membedakan dan bisa nggak ya kayak gitu berubah gitu. One day maybe kita nggak pernah tahu. Sebenarnya emang ya dari IQ-nya rendah aja belum diperbaiki ya. Mungkin tunggu kita udah nggak ada kali. Oh jadi ibarat fondasi dari awalnya dari segi IQ-nya ini. Minat nontonnya tuh apa? Iya sih. Itu yang sangat susah diubah. Tetapi kalau tapi gini, masyarakat Indonesia itu kan paling nggak suka fakta. Oh iya, makanya kan selalu ngomong fakta sebenarnya sepi kan. Karena itu bener. Kayak soal perihal yang lucu itu Google. Habis itu yang perihal data analis IQ rendah itu nggak tahu gue dari mana base-nya. Setahu gue dari PBB punya data PBB, IQ-nya rendah ya. Jadi wajar hal yang receh tolol kayak gitu diviralin. Hal-hal hoax aja mudah banget diviralin. Mereka males, tinggal pencet share aja. Iya. Susah itu kayak gini ya, kayak ngeliat potongan klik-klik. Karena kan itu kayak ibarat yang baru-baru ini dia yang soal Rizky Bilar. Itu faktanya nggak begitu. Tapi disambung-sambungin apa kayak mencari untuk menyudutkan, nyebarin kebencian, nanti gak sih? Jadi hancur anjir. Karena netizennya emang maunya, ada berita panas, ini dia mau konsumsi langsung jebret cepat, langsung di-share ke orang lain. Udah. Di-share ke orang lain, rame, dan akhirnya mempercayai hal yang hoax itu. Ternyata kan hoax, ada beberapa yang hoax gitu. Nah, ini kayaknya nggak tahu kapan ya, mesti dari fondasinya. Sebenarnya bukan maksudnya, orang kita nggak butuh hiburan. Kita tetap butuh hiburan. Cuman yang mayoritas tontonan kita kan menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton kan itu menentukan kita tuh kayak gimana sih orangnya. Kalau ibarat ya bolehlah 30% hiburan, 70% yang informatif, edukasi. Anggap tapi hiburannya kan gini misalnya. Hiburan yang niat pun nggak di-share, nggak viral. Hiburan niat, iya kayak itu banyak kok konten creator yang tujuannya menghibur tapi nggak viral. Sorry, tapi di luar artis ya. Di luar artis. Kalau artis kan memang udah ada udah base-nya. Iya, udah terkenal mereka. Jadi kan di luar sana nih, di TikTok, di Instagram, di sosial media manapun, yang mereka niat banget sebagai konten creator untuk hibur, menghibur kalian. Tetapi tetap aja gak viral-viral. Butuh waktu yang sangat lama juga. Kayak udah berbulan-bulan baru mungkin ratusan ribu, puluhan ribu followersnya. Nah sedangkan yang gak jelas, ini gue bukan udah hiburan sih, lebih ke gak jelas. Iya gak jelas itu. Hal gak jelas, yang bener-bener pure gak jelas banget. Bagi lu pada freak tapi lu pada share gitu loh. Ini hal yang gak jelas ini contoh nih. Katak Bizer, 1 lawan 100 yayasan. Iya terus. Nah, ini kan bukan hiburan. Hal receh, cerita receh. Suka tuh netizen share. Dia tahu ini mah bohong, tapi masih dadenin sama netizen. Kan goblok netizennya berarti emang. Mereka berpikir, ini mah mana mungkin. Tapi disautin, habis itu di-share. Ya emang susah, pondasi kitanya yang goblok. Iya sih. Kok marah? Jadi emosi dia. Bodoh emang. Iya, jadi kayak mungkin dari fondasinya. Karena semua orang butuh hiburan. Kita perlu hal-hal lucu, hal-hal receh kita perlu. Cuman kadarnya sih menurut gua. Masalah yang satu ada, gua nggak perlu. Ya ada lah di lingkungan gua yang malah dia 100% maunya yang hiburan ya. Pokoknya tontonnya yang ngehibur dia, yang receh mau yang nggak jelas juga ditontonin. Tapi dia nggak suka tuh kalau ada yang edukatif atau apa dia langsung di skip. Dia nggak suka karena memberatkan pikiran dia. Itu banyak yang begitu. Jadi poin terakhir dari pembahasan kita yang sangat dahsyat ini, bisa atau enggak? Enggak. Gue yakin nggak bakal bisa netizen kayak begini, nggak bakal bisa berubah siklusnya. Iya sih. Iya benar. Ya gue juga bilang nggak bisa ya, kayak yang kayak youtuber yang undang-undang mereka itu kan memanfaatkan itu. Karena dia lagi naik undang. Terus Denis Cariesta ya itu tuh yang Dia tuh gara-gara sama punya gue ya kecot ya. Iya sekarang
Ya kayaknya itu udah nggak bisa guys ya, tapi semoga kalau kalian nonton video ini sampai akhir, semoga pikiran kalian tuh terbuka lah. Jadi bisa pilih. At least kita tahu nih konten kreatornya effort dan memang menghibur. Dia udah mau usaha di videonya dan menghibur kalian. Itu yang patut diviralkan. Diapresiasi. Benar. Udah gitu aja sih.